Oke, baik sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, ini di hadapan sahabat tani kita perlihatkan, inilah dia pangkas berat atau pangkas kerangka. Seperti ini dia nanti setelah 3 bulan kita lakukan pangkas berat. Nah, jadinya akan seperti ini sahabat. Jadinya akan seperti ini. Nah, setelah tadi cabang-cabang tunas yang menumpuk di sini nih, sudah panen raya kemarin berapa minggu lalu sahabat tani. Nah, itu hasil akhirnya akan seperti ini sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berikan contoh kepada saya Pak, bahwa kopi tersebut sudah pernah terkena pangkas berat atau sudah pernah dipangkas berat atau pruning ekstrim, dan bagaimana Pak perkembangan terkini ya, seperti itu ya. Oke, baik sahabat tani, saya akan tunjukkan pada sahabat tani pohon-pohon kopi yang sudah pernah kena pangkas berat atau pruning ekstrim seperti itu. Jadi terlihat sahabat tani, kalau tanaman kopi kita yang sudah pernah kena pangkas berat itu terlihat sangat rapi, teratur, dan sangat indah menengoknya seperti itu. Berbeda dengan kopi yang sama sekali belum pernah ada sekalipun dipangkas berat ya, berbeda sangat jauh sahabat tani. Oke, di mana perbedaannya? Oke, mari simak sahabat tani, pantau dan Anda nilai sendiri. Disinilah bedanya. Oke, baik sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, ini di hadapan sahabat tani kita perlihatkan, inilah dia pangkas berat atau pangkas kerangka atau pruning ekstrim ya. Ini terlalu tinggi, jadi saya potong miring ya sahabat tani, karena masih banyak sahabat tani kita itu lurus. Nanti datang hujan ya, lengket air di sini, tumbuhlah lumut atau nanti virus di sini sahabat. Itu sebabnya kenapa harus miring seperti ini, miring ya. Nah, itu wajib. Itu sering sekali terlupakan oleh kita, terlebih-lebih yang pemula yang belum tahu ya. Nah, seperti inilah dia pangkas kerangka. Oke, kita sorot ya, kita sorot. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin, baru saja ya kemarin. Saya tidak peduli buahnya tinggal berapa ya, mau tinggal 2 atau tinggal 10 ya. Ini seperti ini nih, sudah tua kok. Kalau kita petik pun, kita giling atau kita jual pun ke pengepul masih laku nih sahabat, karena udah tua. Oke. Nah, seperti ini. Ini kopi kalau sudah kena pangkas berat seperti ini. Nah, 3 bulan selepas pangkas berat atau pangkas tinggal kerangka seperti tadi, itu maka dalam 3 bulan kemudian akan terjadi yang seperti ini sahabat tani. Terjadi seperti ini belum diatur, cabang tunasnya belum diatur. Nah, seperti ini dia ya, masih bertumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini. Jadi pangkas berat setelah kita lakukan ini, jujur sahabat tani, belum ada saya pupuk ya, karena belum sempat ya. Tetapi membuktikan pangkas berat itu bisa menunjang, merangsang, dan cabang tunas ranting baru itu muncul, bahkan lebih hijau, lebih sehat dan bugar seperti ini sahabat. Bugar sekali seperti ini ya. Ini belum kita atur sahabat. Nah, lalu Pak, setelah keadaan seperti ini Pak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya Pak? Yang kita lakukan itu pengaturan. Kita masuk di pengaturan. Pengaturan seperti apa Pak? Ya, pengaturan seperti cabang-cabang yang rapat ini, yang gelap ini, itu kita buka ya. Yang paling banyak nanti itu cabang balik atau tunas balik. Nah, ini kan balik ke batang ya kan, atau ke cabang. Kalau dibiarkan, ini akan menutupi cabang ini. Terjadilah gelap. Karena pembungaan membutuhkan air ya, air dari langit, dan juga membutuhkan pencahayaan penuh. Bila tertutup maka gagal pembungaannya, kalaupun ada itu tapi gagal gitu ya, gagal jadi ya. Jadi segala-segala cabang ranting ya, cabang balik, cabang kipas, tunas cacing, tunas air, itu kita fokuskan, kita ambil.
Nah, jadi jangan lagi setelah seperti ini kita lakukan lagi pangkas berat, jangan. Ya, jangan lakukan lagi. Kenapa? Kalau kita lakukan terus-menerus seperti itu, kapan nanti pembungaannya? Kapan kita bisa menikmati buahnya kalau seperti itu ya, sahabat ya, paham ya? Nah, seperti ini dia nanti setelah 3 bulan kita lakukan pangkas berat. Nah, dan seperti apa nanti Pak jadinya Pak? Setelah kita atur semua cabang-cabangnya, oke kita contohkan ya. Nah, jadinya akan seperti ini sahabat. Jadinya akan seperti ini. Nah, setelah tadi cabang-cabang tunas-tunas yang menumpuk di sini ya, bahkan ada yang di sini itu sudah kita ambil. Sudah kita ambil ya, tunas airnya, tunas cacingnya, tunas-tunas baliknya ya, dan yang lain-lain yang sekiranya mengganggu pembungaan sudah kita ambil. Maka itu nampaknya akan seperti ini dianya. Nah, ini pembungaan sudah muncul ya, seperti ini. Nah, kenapa ini sudah saya buka? Itu tadi supaya mudah terkena air hujan, supaya pencahayaannya penuh. Nah, supaya pencahayaannya penuh. Jadi nanti buahnya itu berhasil. Nah ya, selain berhasil, buahnya itu lebih sehat, buahnya itu besar, buahnya itu pun kalau kita bilang bobot di dalam buahnya itu lebih berat daripada buah pada kopi yang belum pernah sekalipun dipangkas berat. Itu makanya sangat penting sekali dan jarang sekali petani kopi Arabica membahas persoalan tentang pangkas berat atau pruning ekstrim. Makanya jangan heran banyak petani kopi itu mengeluh, "Pak, kami kok buahnya tidak sebanyak itu. Pak, kami pupuk sudah banyak-banyak, biayanya pun sangat banyak, kok hasilnya masih seperti itu, tidak ada perkembangan." Nah, di situ bisa jadi sahabat tani di kebun kopinya belum pernah tersentuh pangkas berat. Kalau belum pernah tersentuh, percayalah ya, itu selamanya akan seperti itu. Buahnya itu selalu sedikit, walaupun sahabat tani punya anggaran besar membeli pupuk mahal seperti pupuk Nitroposca ya. Nitroposca itu salah satu contoh pupuk yang satu saknya itu sampai 700.000, satu sak 50 kilonya itu. Nah, bayangkan kalau di kebun kita membutuhkan sekitar 3 sak saja sudah hampir berapa juta, kan gitu ya. Tahu-taunya begitu panen hasilnya di bawah dari harapan. Nah, itu makanya penting sekali pangkas berat ini, dan contoh ini saya bagikan kepada sahabat tani sebagai dorongan, sebagai niat saya untuk mendorong supaya kita tuh lebih maju ke depan. Jadi tidak ada di sini namanya guru, tidak ada murid, tidak. Sama-sama kita di sini berbagi. Oke, baik Pak. Kalau begitu Pak, kapan kita mulai bisa lakukan pengaturan cabang dan tunas Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, pengaturan cabang dan tunas itu tergantung dari pohon kopinya sahabat tani. Jadi kalau seandainya sahabat tani bertanya bulan berapa bulan dari setelah pangkas berat, itu sebenarnya tergantung dari tanah itu sendiri. Ya, saya nggak mau membuat Anda itu semua bingung. Kenapa? Karena saya sendiri juga bingung sahabat. Kalau seandainya saya bilang 3 bulan setelah pangkas berat kita sudah boleh atur cabang, tetapi ada juga 2 bulan sudah bisa diatur gitu sahabat. Sebenarnya itu tergantung dari kita sendiri. Ya, yang pada intinya, pada prinsipnya lebih cepat ya lebih baik. Ya seperti itu sahabat tani ya. Ya kalau lebih lambat ya udah nanti telat ya seperti itu. Lebih-lebih kalau kopinya nanti sudah muncul pembungaan di saat kita belum sempat mengatur percabangan. Nah itu mau nggak mau, suka nggak suka ya, senang tak senang ya, paksa kita pruning juga. Nah, jadi bagaimana Pak kalau cabang yang sudah terlanjur berbunga ya, yang sudah terlanjur rimbun, cabang baliknya pun sudah berbuah, itu bagaimana Pak kalau saya biarkan dulu? Ya nggak apa-apa, tetapi kedepannya Anda lebih sulit nanti, lebih sulit diatur. Lebih-lebih kalau kita ini masih ada rasa takut, sayang-sayangan ya kan. Nah, takut nanti rugi gitu. Itu sebenarnya kalau kita mau menjadi petani kopi, sahabat tani, kalau per pohon kopi kita itu masih ada sisa buah sekitar 10-20 buah, itu sebenarnya nggak boleh kita takut.
Nggak boleh kita tunggu buahnya habis. Kenapa seperti itu Pak? Kan kita itu membuang rezeki. Bukan persoalan membuang rezeki, tetapi persoalan perubahan iklim sahabat. Iklim yang berubah ini memaksa kita untuk bertindak ya lebih berbeda daripada musim-musim beberapa tahun hingga atau puluhan tahun lalu ya, seperti itu. Berbeda-beda. Nah, jadi jangan takut-takut. Kalau buahnya sudah tinggal 10-20, langsung segera beraksi, pangkas segera. Yang mana kebun kopinya yang sekiranya belum pernah kena pangkas berat, maka kenainlah ya. Sentuh dengan gunting Anda, sentuh dengan tangan Anda, rawat dia dengan sepenuh hati. Insya Allah nanti akan dikasihkan berkah buah lebih banyak sahabat tani. Oh, mana ada Pak, kalau nggak dipupuk sama saja buah nggak banyak. Iya sahabat tani, saya sering bilang, untuk menjadi petani kopi ini kita sebenarnya nggak sulit, tidak harus berpedoman kepada pupuk. Makanya selalu saya bilang, nyawa tanaman kopi ada di pemangkasan, di pruning, bukan di pupuk. Makanya banyak di tempat kami sahabat tani tidak pernah dipupuk kopinya, tapi buahnya selalu lebat. Kunci rahasianya yaitu tadi, pruning, pemangkasan. Ia tahu pemangkasan, ia ngerti cara pemangkasan, dan ia tahu cara mengatur cabang. Makanya berhasil dan buahnya banyak. Nah, termasuk saya sahabat tani. Di kebun saya tidak seluruhnya saya beri pupuk. Pertama, kenapa? Karena tidak sempat, itu yang pertama. Yang kedua, karena kebanyakan kebun, ya. Yang ketiga, kesulitan anggota. Kita punya anggota, tetapi anggota ngawur, ya. Hari ini masuk, besok sudah tidak masuk. Alasan sakit badan, sakit ini, sakit itu. Nah, seperti itulah. Akhirnya saya tinggal sendiri, ya udah. Mana yang sempat saya pupuk, ya saya pupuk. Yang nggak sempat, ya udah. Kenapa? Karena saya yakin 100% nyawa di tanaman kopi ini bukan ada di pupuk. Bukan di pupuk Posca, bukan di pupuk Urea, bukan di pupuk MKP, KNO3 putih, bukan sebenarnya. Tetapi kuncinya ada di pruning, pemangkasan. Nah, nanti pada finalnya sahabat tani itu akan jadi seperti ini. Ini sudah terlihat buah sudah mau habis sahabat tani ya. Nih, sudah panen raya kemarin berapa minggu lalu sahabat tani. Nah, itu hasil akhirnya akan seperti ini sahabat tani. Ya. Luar biasa ya sahabat tani ya. Nah, ini sudah pernah dilakukan pangkas berat sahabat. Makanya bisa seperti ini. Berbeda dengan yang belum pernah. Kalau belum pernah sudah pasti terlihat sekali cabang ranting keringnya ya. Kalau ini cabang-cabang ranting kering seperti ini hal biasa karena kopinya baru melewati panen raya. Besar-besaran panennya ya beberapa minggu lalu. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah seperti ini, sudah pernah kena pangkas berat, sudah kita atur bentuknya. Ini sampai kelanjutannya ini sangat mudah nih sahabat. Tidak rumit lagi kita lakukan pruning. Cukup terus kita gunakan pangkas ringan aja, ringan-ringan aja. Yang mana kita fokus mengambil tunas-tunas balik, tunas air, tunas cacing ya, paling seperti itu ya sahabat tani. Nah, seperti ini nih terlihat di hadapan sahabat tani ini tidak terkena overbearing. Kenapa? Ya itu tadi. Tuh, karena calon-calonnya sudah tumbuh lagi. Nah, ya. Paling kalau sudah nanti buahnya udah habis total, sudah tinggal 10 biji, saya baru berani pruning. Barulah kita buang lagi ranting-ranting, cabang-cabang kering. Akibat pembuahan yang sangat banyak ya, gitu. Seperti itu aja sahabat. Gampang ya. Mudah sekali kan, tidak ada yang sulit kok ya. Tidak ada yang sulit sahabat. Oke. Untuk kopi-kopi ateng-atengan itu memang hal biasa seperti ini sahabat. Toh nanti kalau sudah habis kan kita pruning ya, kita pruning nanti ini. Untuk mengundang ini tunas-tunas baru ini ya. Nah, jadi untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, kalau kebun Anda itu belum pernah sekalipun tersentuh pangkas berat atau pruning ekstrim, silakan ya. Cara kita untuk mengetahui Pak, gimana sih, kapan sih waktunya kita masuk pangkas berat itu Pak? Sebenarnya gampang sahabat tani. Saya nggak mau bilang bulan berapa ya, tanggal berapa, hari apa, itu saya nggak mau bilang. Kenapa? Nanti sulit, karena kita di setiap kita berbeda MDPL, udah berbeda nanti gitu ya. Jadi cara gampangnya macam mana? Cara gampangnya ini simak ya. Cara gampangnya pertama,
sahabat tani menyadari kebun kopinya belum pernah pangkas berat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat tani mengecek tanaman kopinya banyak sekali ranting kering, cabang kering, ya, cabang yang sudah memang kopi itu sudah hancur-hancuran. Nah, cukup seperti itu aja. Ambil gunting, ambil gergaji, ambil tindakan, ya seperti itu sahabat tani, ya. Ambil tindakan seperti itu. Jadi tidak ada rumit-rumit, tidak ada sulit-sulit. Karena kalau saya bicara nanti di bulan ini, di tempat saya di bulan ini, di tempat sahabat tani belum tentu sama bulannya, ya. Jadi cukup kenali aja ciri-ciri yang seperti saya sampaikan. Oke, kalau begitu sahabat tani tetap semangat ya. Saya mau lakukan perunding lagi. Memang bulan ini bulan yang tepat ini. Jangan sampai terlewatkan. Nanti muncul pembungaan ya. Jadinya kita nggak berani, takut ya, sayang-sayangan jadinya ya. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.